Ketua KPU Hashim Asyari resmi diberhentikan atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu usai beberapa kali mendapat teguran. Lalu seperti apa deretan kontroversi Hashim selama menjabat sebagai Ketua KPU sejak 2022? Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Hashim lantaran ia terbukti melakukan tindakan asusila. Tindakan asusila itu Hashim lakukan terhadap seorang perempuan anggota panitia pemilihan luar negeri Den Haag Belanda. Putusan pemecatan itu dikeluarkan oleh Ketua DKPP Hedi Lugito pada Rabu 3 Juli 2024. Jatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Hashim terbukti memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tanpa mengubah syarat usia minimum Capres-Cawapres pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Padahal kala itu Mahkamah Konstitusi telah mengubah syarat batas usia peserta Pilpres. Tindakan Hashim ini pun berujung pemberian sanksi keras oleh DKPP. Tak jera, dengan sanksi tersebut, Hashim malah mengakomodasi putusan Mahkamah Agung. MA diketahui mengubah tafsir penghitungan batas usia minimal calon kepala daerah yang dihitung saat pelantikan dan bukan saat calon tersebut mendaftar sebagai peserta pilkada. Lantas hal ini diakomodasi KPU dengan mengeluarkan PKPU nomor 8 tahun 2024. Langkah ini tak sesuai lantaran KPU seharusnya mengikuti ketentuan syarat usia calon kepala daerah di UU Pilkada yang tak berubah. Kemudian, momen ini pun digunakan oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju sebagai calon gubernur pada Pilkada 2024. Dengan adanya peraturan KPU baru itu, membuat Kaesang bisa mendaftar sebelum berusia 30 tahun. Padahal jika peraturan yang lama, Kaesang belum dapat berlaga di Pilkada 2024. Hashim juga pernah diterpa isu dugaan pelecehan seksual terhadap Ketua Umum Partai Republik I, Hasnaini, yang biasa dijuluki wanita emas. Namun kasus tersebut tak terbukti dan Hashim hanya diberikan sanksi oleh DKPP karena kedekatannya dengan Hasnaini. Diketahui Hashim aktif berkomunikasi di luar kepentingan pemilu dengan Hasnaini. Lantas, hal ini pun dianggap tidak patut karena Hashim dinilai melanggar prinsip profesional sebagai penyelenggara pemilu yang berkomunikasi di luar batas dengan calon peserta pemilu. Pada Mei 2024, Hashim memberikan pernyataan yang membingungkan soal calon anggota legislatif yang ingin maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Pernyataan pertama, ia menyebut caleg tidak perlu mundur apabila ingin maju di pilkada. Lantas pernyataan itu memicu perdebatan, karena menurut peraturan MK, KPU seharusnya mensyaratkan caleg yang ingin maju ke pilkada harus bersedia mundur jika telah dilantik secara resmi sebagai anggota dewan. Beberapa hari kemudian Hashim pun mengubah pernyataannya. Pada rapat Komisi 2 DPR Rabu 15 Mei 2024, Hashim mengatakan setiap caleg DPR, DPD, dan DPRD harus mundur jika ingin mencoba peruntungan di Pilkada 2024.